kesempatan. Pantes aja sepi, emang gak layak dijual. Biar sekalian rugi kamu, Mita. Astaga, ini siapa yang ngelakuin ini? Jadi kamu sengaja numpahin sisa makanannya? Itu keterlaluan tau nggak? Hah, itu bukan urusanku. Aku bener-bener udah nggak bisa sabar. Mita, kamu udah gila ya? Itu baru satu, mau aku lempar semua sekalian. Udah, ini pinggir jalan, bukan tempat berantem. Dia udah keterlaluan. Bu Ayu, tumben pagi-pagi udah kesini. Aduh, capek juga ya jalan dari depan ke sini. Oh iya, aku sengaja ke sini soalnya mau pesen catering sama kamu. Hah? Beneran, Bu? Untuk acara apa? Sini duduk dulu biar enak ngobrolnya. Minggu depan aku ada kumpul keluarga. Aku mau pesen nasi kuning sekitar 50 kotak, bisa kan? Ya ampun, bisa banget, Bu. Makasih ya udah percaya sama catering aku. Bu Ayu sampai udah 2 kali pesen di aku. Iya, karena masakan kamu itu emang enak. Waktu arisan aja semua pada nambah. Aku sampai ditanyain pesen dari mana. Aku jadi semangat dengernya. Pokoknya aku bakal ngasih yang terbaik biar keluarga Bu Ayu puas sama makanannya. Pasti, kamu itu pekerja keras, Mit. Makanya usaha kamu makin maju. Aku seneng liatnya. Halah, baru juga dapat 1 orderan, udah dipuji setinggi langit. Aku nggak akan biarin usaha catering Mita dikenal banyak orang. Hati-hati di jalan ya, Bu. Mita, ini belanjaan kamu banyak banget. Mau buka warung makan ya? Enggak, Pak. Ini buat pesanan catering. Minggu ini lumayan banyak orderannya. Wah, makin laris aja ya. Pantesan kamu belanja tiap hari. Mana banyak terus belanjaannya. Alhamdulillah, Pak. Aku juga nggak nyangka. Kemarin baru aja dapat orderan 50 kotak nasi kuning. 50? Wah, hebat banget kamu. Kerja keras emang gak bohong ya. Iya, Pak. Asal sehat badannya. Kadang capek, tapi senang. Nih, cabenya. Awas, ketinggalan. Makasih banyak ya, Pak. Ini uangnya pas ya. Oke, makasih. Semoga cateringnya lancar terus ya, Mita. Tadi itu Mita belanja apa aja ya? Ya, sayur biasa, Bu. Katanya buat pesanan catering. Usahanya udah makin lama makin maju loh, Bu. Hah? Maju dari mana? Masakannya aja nggak enak. Paling orang pesen cuma karena kasihan. Aduh, Bu Linda, jangan begitu, Bu. Soal rasa kan lidah orang beda-beda. Lagian rezeki tiap orang udah ada yang ngatur, Bu. Aku ini cuma ngomong jujur. Heran aja, kenapa dia terus yang dipuji? Daripada sibuk nilai orang, mending fokus sama urusan sendiri aja, Bu. Repot amat. Lihat aja, gak bakal selamanya dia ada di atas.
Alhamdulillah, bentar lagi beres, Nak. Iya Bu, aku bangga banget deh ngelihat pesanan ibu yang makin banyak. Teman-teman Naila juga sering bilang kalau masakan ibu itu enak. Yang penting orang puas. Ibu cuma gak mau ngecewain yang udah percaya sama usaha catering ini. Bu, tapi ibu kuat kan? Dari pagi belum istirahat sama sekali loh. Kuat dong, kan ada kamu yang bantuin. Aku senang lihat ibu sekarang. Usaha cateringnya nggak sepi kayak dulu. Sekarang hampir tiap hari ada aja orderan. Semua ini bukan tiba-tiba, Nak. Ibu pernah di fase masak, tapi nggak ada yang beli. Pernah juga diremehin orang. Siapa yang ngeremehin ibu? Udah, nggak usah dibahas. Yang jelas ibu nggak mau usaha ini maju dengan cara ngejatuhin orang lain. Tapi kalau ada yang jahat duluan gimana, Bu? Kita bales dengan ngebuktiin kalau kita bisa berhasil tanpa nyikut siapa-siapa. Ibu emang keren. Bu, nanti kalau usaha ibu makin besar, kita bisa renovasi dapur nggak? Amin. Ibu juga pengen dapur yang lebih luas, biar kamu gak kepanasan kalau lagi bantuin ibu. Doain ya, Nak, semoga ada rezekinya. Tenang Bu, catering ini pasti bikin orang ketagihan. Jadi uang ibu makin banyak. Permisi Bu, ini pesanan cateringnya. Aku cek dulu ya, Bang. Wah, porsinya banyak juga ternyata. Gimana Bu? Udah aman ya semua pesanannya? Udah, Bang. Makasih banyak ya. Kalau begitu, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan. Oh, ini catering pesanannya Mita itu ya? Linda. Iya, kok kamu tahu? Kok kamu mau-mauan sih pesan di dia? Setahu aku rasanya itu biasa aja. Masa sih? Aku pernah coba, enak kok. Hahaha. Paling kamu aja yang bilang enak. Banyak juga yang sebenarnya nggak suka karena rasanya nggak enak. Tapi sebelumnya aku udah pernah pesen di Mita juga buat arisan. Justru banyak yang muji enak. Ya iyalah, namanya juga gratisan. Orang mana bisa nolak. Aku bayar ya, bukan gratisan. Aku cuma gak mau kamu kecewa. Takutnya acara keluarga kamu malah jadi bahan omongan. Udah ya, aku percaya sama pilihanku. Jadi jangan ngompor-ngomporin. Kamu ini terlalu gampang percaya sama orang. Baru usaha kecil begitu aja udah dianggap hebat. Linda, kenapa sih kamu kelihatannya gak suka banget sama Mita? Aku cuma realistis. Atau kamu sebenarnya iri? Iri? Sama dia? Hahaha, gak penting banget iri sama dia. Maaf ya, aku lagi buru-buru mau siap-siapin buat acara. Orang-orang mulai percaya sama dia. Ini gak bisa dibiarin.
Bu, nanti jemputnya jangan telat ya. Aku ada kerja kelompok dulu. Iya, tenang aja. Ibu nggak bakal lupa kok, Nak. Naila, pagi. Ini pasti ibunya ya? Iya Bu, ini ibuku. Pagi, Bu Guru. Aku Bu Maya, wali kelas Naila. Oh iya, aku dengar-dengar ibu ini punya usaha catering ya? Iya Bu, masih kecil-kecilan Bu. Oh gitu, soalnya beberapa orang tua murid sempat cerita, katanya masakan ibu itu enak. Aduh, jadi malu dengernya. Bener loh Bu, aku aja sering rebutan sama temen aku kalau bawa bekal dari rumah. Naila, kebetulan sekali minggu depan sekolah mau mengadakan bazar. Kami lagi cari yang bisa buka stand makanan. Gimana kalau ibu ikut? Saya buka bazar di sekolah, Bu. Iya, ini kesempatan bagus loh, Bu. Banyak orang tua yang bakal datang juga. Yeay, ibu harus ikut. Ini bisa bikin catering ibu semakin dikenal. Tapi Bu, aku takut makanannya kurang atau malah nggak laku. Jangan meragukan diri sendiri. Kesempatan nggak datang 2 kali loh. Ibu selalu bilang harus berani nyoba kan? Iya baik Bu. Aku ikut. Oke, nanti aku daftarin ya. Naila, ayo ke kelas. Udah bel masuk tuh. Aku ke kelas dulu ya Bu. Ya ampun, banyak juga ternyata. Semoga cukup buat bazar nanti. Mita, kamu mau buka warung atau apa sih? Belanjaannya banyak banget kayak mau hajatan. Linda, ini buat persiapan bazar di sekolah Naila minggu depan. Bazar? Kamu diundang? Iya, gurunya Naila yang nawarin. Katanya aku boleh buka stand catering di sana. Kok bisa ya kamu dipilih? Padahal ya kamu tahu sendirilah rasa masakan kamu kayak gimana. Maksud kamu? Aku cuma heran aja, banyak loh yang lebih jago masak daripada kamu. Semua orang kan punya kesempatan kali. Atau jangan-jangan kamu yang nawarin diri duluan ya, biar kelihatan sukses. Aku nggak pernah maksa orang buat milih dagangan aku. Ya udah, semoga gak malu-maluin. Bazar itu rame loh. Kalau makanan kamu gak enak, bisa langsung jadi omongan. Kamu kenapa ngomong gitu ke aku? Aku sih realistis, biar kamu gak terlalu besar kepala. Kalau kamu datang ke sini cuma buat ngejatuhin aku, lebih baik nggak usah ngomong apa-apa. Tuh kan, baru dikritik dikit aja udah baper. Ini bukan kritik, tapi kamu ngehina usaha aku. Aku sih cuma ngomong apa adanya, tapi jadi penasaran sih, stand kamu bakal seramai apa nanti. Makin hari itu orang makin aneh. Aku itu heran deh, kenapa sih orang-orang sekarang pada muji Mita terus? Emang kenapa kalau dia dipuji? Kenapa? Ya jelas lah aku gak suka. Sekarang dia sering dapat orderan banyak, terus nanti juga mau buka stand di bazar. Ya terus hubungannya sama kamu apa? Ya adalah, dulu kalau ada acara, orang-orang suka minta tolong aku. Sekarang aku gak dibutuhin lagi.
Mungkin karena kamu terlalu mikirin pengakuan orang. Ini bukan soal pengakuan, ini soal posisi. Aku nggak suka disaingi. Elah, saingan itu cuma ada kalau kamu merasa sedang lomba. Kamu kok santai banget sih? Aku ini lagi panas ngelihat dia diperlakukan kayak orang paling hebat sama orang-orang. Aku nggak bisa diam aja. Aduh, ibu, rezeki tiap orang beda-beda sayang. Kalau emang itu jatahnya dia, ya kita mau gimana lagi? Dunia ini gak adil. Aku yang udah lama di sini malah kayak gak dianggap. Atau jangan-jangan kamu iri ya? Ih, aku nggak iri. Kalau nggak iri, harusnya kamu biasa-biasa aja. Aku biasa aja. Cuma aku nggak suka karena dia pamer ke semua orang. Bisa jadi itu cuma perasaan kamu aja kali. Lihat aja, di Bajar nanti bakal jadi bukti. Aku yakin dia gak sehebat yang orang kira. Kamu mau ngapain emangnya? Aku cuma gak mau semuanya berjalan terlalu mulus buat dia. Waduh, bahaya nih. Kamu jangan macam-macam. Nanti kamu sendiri loh yang rugi. Aku gak peduli. Waduh, dengerin aku. Fokus aja sama hidup kita. Jangan ngurusin hidup orang lain. Bahagia, gak bisa. Pokoknya selama dia terus di atas, aku gak bakal tenang. Hati-hati, iri itu bisa makan diri kamu sendiri loh. Wah, baunya aja udah bikin lapar. Aku mau satu ya yang pakai ayam kremes. Oke, ditunggu ya, Bu. Ini kelihatan enak-enak semua. Jadi bingung mau pilih lauk yang mana. Semuanya dijamin enak, Bu. Baru juga buka, udah ramai aja. Bu, serius mau beli di sini? Iya, kenapa? Aku sih cuma ngasih tahu ya. Temanku pernah pesan, katanya rasanya nggak enak. Takutnya ibu nyesal. Udah lama-lama ngantri, tapi rasanya malah nggak enak. Masa sih? Padahal kelihatannya enak itu. Alah, tampilan kan bisa nipu, Bu. Kalau begitu, mending kita cari yang lain aja deh. Bu, kok tiba-tiba pada pergi ya? Mungkin masih mau keliling dulu. Sabar aja, Nak. Ya, kok jadi sepi ya, Bu? Gak apa-apa, Nak. Apapun yang terjadi, kita tetap jualan sampai habis. Iya, Bu. Alhamdulillah, lumayan, Nak. Walaupun masih ada sisa makanannya. Tapi masih banyak banget, Bu. Padahal tadi sempet rame loh. Rezeki udah ada yang ngatur, Nak. Jangan sedih ya. Aduh, ibu kebelet nih. Ibu ke toilet sebentar ya. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Tolong jagain makanannya. Iya, Bu. Tenang aja. Naila, ikut main yuk. Kita lagi kurang orang. Aku suruh nungguin ini. Sebentar aja, seru loh. Ya udah deh. Ini kesempatan. Pantes aja sepi. Emang gak layak dijual. Biar sekalian rugi kamu Mita. Astaga, ini siapa yang ngelakuin ini?
Bu, kenapa? Ya Allah. Ini semua nggak bisa dijual lagi. Maaf Bu, maaf. Aku nggak tahu bakal kayak gini. Siapa yang tega ngelakuin ini? Bu, sofanya ditaruh di teras dulu ya. Iya mas, taruh sini aja. Makasih ya mas. Aku jatuh hati banget sama model sofa ini. Ya ampun, seleranya norak banget sih. Model begini kok dibeli, kelihatan murahan. Linda, bisa nggak sih kamu kalau ngomong jangan nyakitin orang? Lah, aku ngomong jujur. Kalau jelek ya jelek. Ini aku beli pakai uang aku sendiri, bukan minta ke kamu. Jadi tolong ya jaga ucapan kamu. Ih, sensitif amat. Baru punya sofa doang, udah galak. Aku bukan galak, aku cuma capek diremehin terus. Kalau kamu nggak bisa bahagia lihat orang lain senang, mending nggak usah dateng. Ya udah sih, biasa aja kali. Mita, kamu yang sabar ya. Loh, kenapa bu? Kemarin di pasar, saya lihat sendiri Linda ngacak-ngacak dagangan kamu. Awalnya saya nggak pengen bilang karena nggak mau bikin masalah, tapi saya kasihan sama kamu. Apa? Jadi dia pelakunya? Pantes aja selama ini sikapnya aneh. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus cari tahu kenapa dia segitu bencinya. Dan kali ini aku nggak mau diem aja. Kebetulan kita ketemu di sini. Aku mau ngomong sekarang sama kamu. Ngomong apaan sih? Aku lagi gak ada waktu. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu yang ngacak-ngacak dagangan aku di bazar kan? Hah? Siapa yang bilang? Jangan asal nuduh kamu ya. Bu Lina, lihat sendiri. Kamu gak usah ngeles. Kenapa sih kamu segitu bencinya sama aku? Karena kamu pantas diperlakukan begitu. Jadi kamu sengaja numpahin sisa makanannya. Itu keterlaluan tau nggak? Hah, itu bukan urusanku. Aku bener-bener udah nggak bisa sabar. Mita, kamu udah gila ya? Itu baru satu. Mau aku lempar semua sekalian. Udah, ini pinggir jalan, bukan tempat berantem. Dia udah keterlaluan, selalu nyakitin aku. Dia duluan yang mulai. Linda, ibu dengar semuanya. Iri itu nggak akan bikin hidup kamu maju, malah bikin kamu menderita, tau nggak? Aku nggak iri. Kalau nggak iri, kamu nggak mungkin jatuhin orang lain. Coba bercermin. Apa aku udah kelewatan ya? Kamu ngapain kesini? Mau bikin masalah lagi? Enggak, aku mau ngomong boleh? Ya ngomong aja. Ini aku bikin sendiri. Mungkin gak bakal seenak bikinan kamu, tapi aku datang bukan cuma buat ini. Terus? Aku
mau minta maaf, Mita, soal Bajar, soal omongan jelek yang aku sebar, dan semua cara kotor yang udah aku lakuin buat jatuhin usaha kamu. Akhirnya ngaku juga. Sejujurnya aku iri lihat kamu berhasil, sementara aku ngerasa nggak ada pencapaian apapun. Bukannya memperbaiki diri, aku malah bikin kamu jatuh kemarin. Waktu kamu lempar aku pakai telur, aku marah. Tapi setelah aku pikir, itu seperti tamparan buat aku. Aku nggak pernah anggap kamu saingan, Linda. Aku cuma fokus kerja, tapi yang kamu lakuin itu bener-bener nyakitin. Aku tahu, dan kalau kamu nggak maafin aku juga paham. Semua orang pernah salah, yang penting kamu itu sadar. Aku terima maaf kamu, tapi jangan diulangi lagi ya. Iya, aku capek jadi orang yang penuh iri. Ya bagus lah, daripada lempar-lempar telur lagi, kan repot bersihinnya. Aku pulang ya. Makasih udah mau menerima permintaan maaf aku. Ibu terlalu baik. Bukan terlalu baik, ibu cuma nggak mau ada dendam.